Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Firdausi, kelas PIB semester 6 akan menjelaskan kembali mata kuliah Public Speaking tentang posisi dan demografi audiens dalam public speaking. Public speaking merupakan keterampilan berbicara di depan umum yang menuntut pemahaman mendalam terhadap audiens agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima secara efektif. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan komunikasi adalah posisi audiens. Dengan memahami posisi audiens, seorang pembicara itu dapat menyesuaikan gaya komunikasi, ekspresi, serta interaksi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Pentingnya memahami posisi audiens di sini dapat diketahui karena posisi fisik audiens dalam ruangan itu, apakah mereka duduk di depan, tengah atau di belakang, sangat berpengaruh pada seberapa fokus dan terlibatnya mereka dalam sesi komunikasi. Audiens yang duduk lebih dekat dan berbicara cenderung lebih aktif dan mudah menangkap pesan. Oleh karena itu, pembicara perlu memperhatikan posisi audiens untuk menyusun pendekatan yang merata bagi seluruh pendengar. Kemudian menyesuaikan gaya komunikasi dengan posisi audiens. Agar pesan dapat diterima oleh semua audiens, pembicara harus mengatur volume dan intonasi suara agar terdengar dengan jelas, terutama di ruangan besar atau audiens yang berkejauhan. Kemudian menjalin kontak visual dan menggunakan gerakan tubuh agar audiens merasa dilibatkan. Dan menggunakan teknologi pendukung seperti mikrofon atau proyektor, terutama bagi mereka yang jauh dari pusat perhatian, agar dapat membantu pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu dampak posisi audiens terhadap efektivitas komunikasi. Penempatan audiens yang tepat dapat meningkatkan fokus karena audiens berada dalam posisi yang memudahkan mendengar dan melihat pembicara. Kemudian mengurangi gangguan seperti suara yang bising atau penghalang visual. Kemudian membantu pembicara mengatur ritme dalam berbicara karena ia dapat mengamati reaksi audiens dan menyesuaikan kecepatan serta penekanan materi. Audiens berdasarkan demografi. Nah, setiap kelompok audiens itu memiliki perbedaan dalam menerima dan memahami pesan. Misalnya perbedaan usia. Usia muda itu cenderung lebih menyukai penyampaian yang energik dan interaktif, sedangkan usia tua lebih nyaman dengan pendekatan yang tenang dan formal. Selanjutnya, tingkat pendidikan yang menentukan ke dalam materi yang dapat dipahami. Kemudian latar budaya dan sosial ekonomi yang mempengaruhi sudut pandang terhadap topik tertentu, sehingga penting bagi pembicara untuk menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak bias. Poin selanjutnya yaitu pentingnya menyesuaikan pesan dengan demografi audiens. Menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiens itu dapat meningkatkan keterlibatan mereka karena pesan yang disampaikan terasa lebih relevan dengan pengalaman dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, menghindari kesalahpahaman khususnya terkait nilai budaya, bahasa, atau konteks sosial. Dan membangun kredibilitas pembicara sehingga audiens itu melihat pembicara itu pembicara yang profesional dan memahami dengan siapa yang ia ajak berbicara. Jadi keberhasilan komunikasi dalam public speaking ini sangat bergantung pada kemampuan pembicara memahami posisi dan karakter audiens. Dengan strategi yang disesuaikan, pembicara dapat menciptakan komunikasi yang inklusif, efektif, dan berdampak luas pada seluruh pendengar, terlepas dari posisi fisik maupun latar belakang demografis para audiens. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.